wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Abdul Falah Sabjan dengan NIM 112210785. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat suatu video presentasi mengenai analisis studi kelayakan bisnis. Analisis studi kelayakan bisnis, saya akan mencoba menganalisis pada tempat saya bekerja. Saya bekerja pada perusahaan suatu industri farmasi, yaitu PT Dankos Pharma. PT Dankos Pharma adalah perusahaan farmasi yang berdiri sejak 1974 dan kini menjadi bagian dari PT Kalbe Pharma Tbk. Fokus utamanya adalah produksi obat generik bermerek, obat resep, serta produk kesehatan lainnya. Dengan reputasi internasional dan sertifikasi mutu, PT Dankos Pharma berperan penting dalam memperluas akses obat berkualitas di Indonesia dan pasar ekspor. Ya, dan selanjutnya saya akan membahas 5 aspek kelayakan bisnis. Yang pertama itu dari aspek pasar dan pemasaran. Pasar farmasi di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang stabil, didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesejahteraan serta dukungan program Jaminan Kesehatan Nasional ataupun JKN. PT Dankos Pharma memiliki posisi strategis dengan fokus pada obat generik bermerek dan obat resep yang permintaannya tinggi di rumah sakit, apotek, dan klinik. Melalui jaringan distribusi Kalbe Pharma, perusahaan mampu menjangkau pasar domestik secara luas, sekaligus memperluas strategi ke pasar ekspor terutama di kawasan Asia dan Afrika. Strategi pemasaran yang berbasis edukasi kesehatan juga memperkuat citra perusahaan sebagai penyedia obat yang berkualitas dan terjangkau. Yang kedua adalah aspek teknis dan operasional. Dari sisi teknis, PT Dankos Pharma ini memiliki fasilitas produksi modern yang telah memenuhi standar Good Manufacturing Practice ataupun GMP, serta bersertifikasi ISO 9001 dan ISO 14001. Hal ini memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan memiliki kualitas konsisten dan sesuai standar internasional. Kapasitas produksi yang besar memungkinkan perusahaan memenuhi kebutuhan pasar domestik sekaligus mendukung ekspor. Penggunaan teknologi mesin modern juga meningkatkan efisiensi operasional, sehingga perusahaan dapat menjaga daya saing di tengah ketatnya industri farmasi. Aspek yang ketiga yaitu aspek manajemen dan operasional. Dalam hal manajemen, PT Dankos Pharma terintegrasi dengan struktur organisasi Kalbe Pharma yang memberikan dukungan kuat dalam hal tata kelola, riset, dan distribusi. Perusahaan memiliki sumber daya manusia yang terampil di bidang farmasi, riset, dan manajemen produksi sehingga mampu menjaga kualitas dan inovasi produk. Pengalaman sebagai perusahaan publik sebelum merger juga membentuk budaya tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Integrasi ini menjadikan PT Dankos Pharma ini lebih adaptif dalam menghadapi dinamika pasar dan regulasi. Yang keempat, aspek keuangan. Secara keuangan, prospek PT Dankos Pharma cukup menjanjikan. Pertumbuhan pasar farmasi Indonesia yang bersekitar 6-8% per tahun memberikan peluang besar bagi peningkatan pendapatan. Dengan pangsa pasar yang stabil, perusahaan diproyeksikan mampu mempertahankan margin keuntungan bersih sekitar 10-15% dari penjualan. Selain itu, dukungan modal dan akses pendanaan dari induk perusahaan Kalbe Pharma memperkuat posisi keuangan Dankos Pharma sehingga risiko finansial dapat ditekan dan ekspansi usaha lebih mudah dilakukan. Dan aspek yang kelima yaitu aspek lingkungan dan hukum. Dari sisi lingkungan dan hukum, PT Dankos Pharma ini menunjukkan kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi nasional maupun internasional. Sertifikat ISO 14001 menjadi bukti komitmen perusahaan dalam mengelola limbah dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
Perusahaan juga mematuhi ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan ataupun BPOM serta regulasi Kementerian Kesehatan sehingga risiko hukum relatif rendah. Kepatuhan ini tidak hanya menjaga reputasi perusahaan, tetapi juga memperkuat kepercayaan konsumen dan mitra bisnis di dalam maupun luar negeri. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis, PT dan Kos Pharma ini memenuhi kriteria kelayakan usaha dari berbagai aspek. Dari sisi pasar, industri farmasi Indonesia tumbuh rata-rata 6-8% per tahun, didorong oleh program JKN dan meningkatnya kesadaran kesehatan. Produk utama dari Kos Pharma yaitu obat generik bermerek dan memiliki permintaan tinggi di rumah sakit dan apotek maupun klinik-klinik yang ada di Indonesia. Dari aspek teknis dan operasional, perusahaan memiliki fasilitas produk berstandar GMP, ISO 9001 dan ISO 14001, yaitu memastikan kualitas produk konsisten dan ramah lingkungan. Kapasitas produksi besar memungkinkan pemenuhan kebutuhan domestik sekaligus ekspor ke pasar Asia dan Afrika. Pada aspek manajemen dan organisasi, integrasi dengan Kalbe Pharma memperkuat tata kelola riset dan distribusi, SDM yang terampil, serta pengalaman sebagai perusahaan publik sebelum merger menjadikan PT dan Kos Pharma itu adaptif dan profesional. Dan secara keuangan pun, dengan pertumbuhan pasar farmasi yang stabil, perusahaan diproyeksikan mampu menjaga margin laba bersih sekitar 10-15% dari penjualan. Dukungan modal dari Kalbe Pharma juga memperkuat posisi finansial dan mengurangi risiko. Dari aspek lingkungan juga dan hukum, kepatuhan terhadap regulasi BPOM serta sertifikasi ISO 14001 menunjukkan komitmen pada keberlanjutan, risiko hukum relatif rendah sehingga mendukung keberlanjutan usaha jangka panjang. Ya, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.